Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Anak-anakku, di pertemuan kali ini kita akan membahas matematika kelas 4 mengenai berbagai bentuk pecahan. Macam-macam pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal. Di sini kita membahas 3 dulu yang di slide ini ya. Pecahan biasa terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut adalah bilangan asli. Misalnya 3/5, 4/9, 1/7, 5/12, 2/4, dan lain-lain ya. Pecahan campuran. Pecahan ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jika ada sebuah pecahan dengan pembilang lebih besar dari penyebutnya, ya pembilang ini misalnya di sini pembilang yang lebih besar dari penyebutnya misalnya seperti ini, 8/3. Maka dikatakan pembilang ini lebih besar dari penyebutnya. Maka dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, seperti ini. 2, 3/4. Ini pecahan biasanya adalah seperti ini ya, seperti di atasnya ini. Ya, misalnya 8/3 itu 8 dibagi 3 itu mendapatkan 2. Sisanya berapa? 8 dibagi 3 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. Sisanya adalah 2. 2/3. Nah, seperti itu. Jika pecahan biasanya 8/23, maka akan ditemukan pecahan campurannya 2/3. 8 dibagi 3 mendapatkan 2, sisanya adalah 2. Dan dibagi 3, 2/3. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya yang ditulis dalam bentuk lain. Misalnya 6/10, maka desimalnya ditulis 0,6.
35/100 ditulis 0,35. 3/22/100 ditulis dalam desimalnya 3,22. 4/338/1000 ditulis desimalnya 4,338. Persen. Pecahan ini penyebutnya 100, namun penulisannya menggunakan simbol seperti ini ya. Contohnya 1/5 dikalikan dengan 20 yang atas, yang bawah juga dikalikan dengan 20. Jadi penyebutnya ini 100, selalu 100. Sehingga ditemukan 20/100, maka ditulis seperti ini ya anak-anak, 20%. 3/5 dikali berapa sehingga menjadi di sini menjadi 60, sehingga di sini menjadi 100, dikali 20, di sini juga dikali 20, maka menemukan hasil 60/100, sehingga di sini ditulis 60%. Mengubah berbagai bentuk pecahan. Mengubah berbagai bentuk pecahan ya bisa dilakukan dengan satu, mengubah pecahan biasa menjadi campuran ataupun sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi campuran, tidak semua pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran ya. Pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Tadi seperti di awal tadi ya, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Saya di sini contohnya 10/3. 10 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dikali 3 9 ya, sisanya 1/3. Jadi 10/3 sama dengan 3 1/3. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah A B per C sama dengan C dikali A tambah B dibagi C. Di sini contohnya 2 1/3 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1/3 sama dengan 7/3. 4 2/5 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 2/5 sama dengan 22/5. Selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara menjadi pecahan desimal dengan mengubah penyebut dengan penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan 10.000 dan seterusnya ya. Misalnya 1/5 ini diubah menjadi yang terdekat menjadi 10 ya, 5 dikali 2, atasnya juga harus dikali 2 menjadi 2/10. Akhirnya ditemukan pecahan desimalnya 0,2. 3/4 supaya mendapatkan mendekati 10, 100, 1000, maka digunakan angka 25 dikalikan dengan 25. 3 dikali 25, 4 dikali 25 menemukan hasil 7/100. Di sini desimalnya 0,75. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Kemudian disederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama, misalnya 0,5 menjadi 5/10 sama dengan 5 dibagi 5, 10 juga dibagi 5. Pembaginya ini harus sama ya nak ya. Ditemukan hasilnya 1/2. Nah inilah hasil dari 0,5
diubah menjadi pecahan biasa. 0,36 menjadi 36/100. Dibagi berapa? Dibagi 4 misalnya di sini. 36 dibagi 4, bawahnya juga harus dibagi 4, ditemukan hasil 9/25. Jadi 0,36 sama dengan 9/25 pecahannya. Tetapi ingat anak-anak, dalam pecahan desimal, jumlah angka di sebelah kanan tanda koma menunjukkan jumlah angka 0 dan penyebut pecahan biasa. Jika terdapat satu angka di sebelah kanan tanda koma, maka penyebut pecahannya adalah 10. Ya. Jika ada satu angka di sebelah 0, maka penyebutnya adalah 10. Jika terdapat dua angka di sebelah kanan seperti ini, seperti 0,36 sebelah kanan tanda koma, maka penyebutnya adalah 100. Nih ya contohnya. Nah, dan seterusnya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya ya. Mengubah pecahan biasa menjadi persen dulu. Caranya bagaimana? Cara mengubah pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan dengan 100. 1/2 diubah menjadi per 100 ya anak ya. Dikalikan berapa supaya menjadi 100? Jadi dikalikan 50, yang atas juga dikalikan 50. Menjadi 50/100, ditulis 50%. Nah, yang diubah di sini yang penyebut 2 bagaimana supaya menjadi 100, maka harus dikalikan 50. 2/5 penyebut yang di bawah ini ya, yang 5 ini, agar menjadi 100 maka harus dikalikan 20, maka atas juga harus dikalikan 20 kali sama. Ini juga sama, atas sama bawah dikalikan dengan bilangan yang sama. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah persen menjadi pecahan biasa dengan mengubah pecahan tersebut berpenyebut 100 kemudian disederhanakan dengan cara dibagi dengan angka yang sama. Misalnya 10%, 10/100 dibagi 10, 10 dibagi 10, atas dibagi 10, bawah juga harus dibagi 10 menjadi 1/10. Pembilang 10 dan penyebut 100 sama-sama bisa dibagi dengan bilangan 10. Karena itu disederhanakan dengan dibagi 10. 25%, 25/100, 25 dibagi 5. Nah, ini pembaginya sama-sama bisa dibagi dengan bilangan 25, menemukan hasil 1/4. Ini menemukan hasil 1/10. Pada latihan 4, silakan kalian mengasah kemampuan kalian untuk menjawab pertanyaan 1-10 ya. Jika kalian masih mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua, bapak ibu guru, ataupun bisa chat di kolom komentar ya. Insya Allah ibu bantu menjawabnya. Tadi pembahasan materi yang bisa ibu sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.